Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Easy TV dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali di channel saya. Bagian kedua, kita akan bahas terkait masalah pengkinian data JMO yang melegenda, yakni data tidak ditemukan. Inilah masalah legend pada pengkinian data yang kita bahas adalah berupa data tidak ditemukan. Sejauh yang saya ketahui, masalah ini timbul karena adanya data pada identitas aktual kita berbeda dengan data yang sudah terdaftar. Berikut ini adalah biodata peserta yang biasanya terdapat perbedaan. Nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, NPWP, dan juga nomor rekening. Jika muncul pertanyaan pada diri Anda, saya sudah input dengan benar dan saya sudah samakan dengan IKTP, kok kenapa ya data masih tidak ditemukan? Ya, bisa jadi data yang diinput memang sudah benar dan sesuai dengan IKTP kita. Akan tetapi, apakah kita tahu bahwa data yang terdaftar sudah sama dengan yang diinput? Dan dari mana kita bisa tahu jika itu sama? Nah, jika kita tidak membuktikannya, maka kita tidak bisa klaim kebenaran yang kita lakukan. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, perlu sedikit pengetahuan bagaimana cara agar kita bisa cek kebenaran atau kesamaan datanya. Cara untuk mengetahui data identitas pribadi, meski hanya sebagian data yang bisa kita cari tahu secara mandiri, tapi ini cukup penting. Barangkali dengan ini bisa kita temukan perbedaan datanya sejak dini. Cara sederhana untuk cek identitas kita adalah melalui cetak RSCHT. Karena di dalam RSCHT ada beberapa identitas kita yang ditampilkan, bukan hanya nama dan nomor peserta saja, melainkan juga tersedia data nomor induk kependudukan, NPP, nama ibu kandung, dan nama istri atau anak atau ahli waris jika sudah menikah, dan lain sebagainya. Namun jika ternyata ada data yang tidak sama, atau data terlihat sudah sama, tapi tetap tidak bisa, maka solusinya adalah lakukan proses pengajuan perubahan data peserta dengan form koreksi data peserta. Caranya kita akan bahas detail pada bagian yang berikutnya. Bagian ketiga. Nah, di sini kita akan bahas cara melakukan perubahan data peserta dengan benar. Nah, ketika terjadi perbedaan data identitas pada BPJS Ketenagakerjaan, maka hal yang harus dilakukan adalah pengajuan perubahan data peserta. Lalu, data apa saja yang bisa kita ubah? Nah, kira-kira saya coba bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, data yang bisa kita ubah secara mandiri. Jadi bisa kita lakukan oleh kita sendiri. Kapanpun, baik melalui aplikasi maupun melalui website. Adapun data yang bisa kita ubah yaitu alamat email, password atau sandi, dan juga nomor handphone. Yang kedua, data yang hanya bisa diubah oleh HRD, tempat bekerjanya, atau oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selain data yang sudah disebutkan di atas, atau alamat email, password, dan nomor handphone, maka sisanya harus dilakukan dengan cara pengajuan form perubahan data peserta atau form koreksi data peserta. Data yang bisa diubah diantaranya adalah nama, tempat tanggal lahir, NIK, nomor KBJ, alamat, nama ibu kandung, sampai ke perubahan nomor rekening. Form perubahan data peserta ini bisa kita minta ke HRD tempat bekerja jika perusahaan masih berdiri. Jika sudah tutup, maka cukup membuat surat pernyataan, kemudian dikirim melalui email atau langsung ke kantor cabang terdaftar.
Berikut ini adalah contoh surat pengajuan perubahan data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, template surat ini bisa teman-teman download di deskripsi ya. Untuk penjelasan tata cara pengisian form koreksi data peserta akan kita bahas di video kemudian supaya lebih jelas dan detail, sehingga teman-teman bisa lakukan perubahan data dengan benar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video, share, dan juga aktifkan notifikasi supaya dapat update info terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.